Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Muharramat allati istahana bihan nas, hal-hal yang diharamkan yang dianggap biasa oleh masyarakat. Berikutnya kita akan membahas dosa yang keempat, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Allah bersumpah dengan nama apa saja yang Dia kehendaki dari segenap makhluknya. Dan itu bagian dari keistimewaan dan kekhususan bagi Allah. Sehingga Dia bersumpah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dengan berbagai macam makhluknya. Wal asri, demi masa, dan masa termasuk di antara makhluk. Wad duha, demi waktu duha, dan itu juga makhluk. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamar, demi bulan. Wan najmi idha hawa, demi bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah demi yang lainnya. Wal lail, demi waktu malam. Dan itu semuanya adalah makhluk. Dan itu sekali lagi adalah bagian dari kekhususan Allah Azza wa Jalla, sehingga makhluk tidak boleh menirunya. Karena itu, bolehkah makhluk bersumpah dengan menyebut matahari, menyebut bulan, bintang, dan seterusnya, sebagaimana Allah bersumpah dengan benda-benda langit itu? Jawabannya nggak boleh. Loh, bukankah sifat-sifat Allah itu baik? Betul, semua sifat Allah itu baik. Innallaha tayyibun. Tapi tidak semua sifat Allah berhak untuk ditiru sang hamba. Sehingga ada sifat yang dia sempurna bagi Allah. Ada sifat yang menunjukkan keistimewaan bagi Allah, yang itu tidak boleh ditiru oleh hamba. Jika hamba menirunya, maka dia melakukan pelanggaran. Dan banyak kita jumpai di antara nama-nama Allah yang itu hanya khusus untuk Allah. Al-Jabbar misalnya. Al-Jabbar artinya apa, Pak? Zat yang maha perkasa, yang menguasai. Apalagi Al-Mutakabbir, zat Al-Mutakabbir yang maha untuk memuji dirinya, maha sombong. Takabbar, ya takabbaru artinya bersikap sombong. Sombong bagi makhluk gak berhak. Mereka ini orang yang lemah, makhluk yang lemah. Tapi Allah Azza wa Jalla berhak untuk itu, karena Dia zat yang maha sempurna sifatnya. Demikian pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia berhak untuk bersumpah dengan menyebut nama makhluk apapun yang Dia kehendaki. Allah berhak untuk menetapkan syariat, tapi makhluk tidak berhak. Sehingga ada sifat-sifat Allah yang itu istimewa, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk tidak boleh untuk turut menirunya. Ada sebuah buku ini adalah buku sufi yang sangat terkenal di Indonesia. Saya menyebutkan judulnya, Anda bisa, saya pastikan akan tahu siapa penulisnya. Dan buku itu mengajarkan prinsip sufi. Dan salah satu di antara yang diajarkan adalah meniru nama dan sifat Allah. Sehingga Allah Ar-Rahman, maka kita dituntut untuk berkasih sayang, lemah lembut dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha misalnya Ar-Rahim, maka kita dituntut untuk pemurah dengan orang lain, dan seterusnya. Namun prinsip ini tidak berlaku secara mutlak, sehingga ada banyak di antara nama dan sifat Allah yang itu khusus bagi Allah. Perbuatan Allah yang itu khusus bagi Allah. Makhluk nggak berhak untuk menirunya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang yang menggambar, makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Inna haula'il musawwirin yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya para tukang gambar itu akan disiksa di hari kiamat.
yudahi'una khalqallah. Nabi SAW menyebutkan ilahnya, alasannya adalah yudahi'una khalqallah, karena mereka meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak ridho ketika ada hambanya yang menggambar makhluk yang bernyawa. Tayyib. Termasuk juga Allah tidak ridho ketika hambanya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan kaidah dalam masalah sumpah, Allah bersumpah sesuai yang Dia kehendaki. Dan makhluk yang disebutkan oleh Allah sebagai sumpah, maka itu adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Ta'ala ketika bersumpah, Allah pilih hanya makhluk tertentu yang Allah jadikan sebagai sumpah. Seperti demi masa, demi waktu duha, demi waktu malam, demi matahari, demi bulan, demi bintang. Yang itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak bersumpah dengan sembarang makhluknya. Ada kata nyamuk dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Allah enggak malu untuk membuat sebuah permisalan berupa nyamuk. Sehingga tapi Allah Ta'ala tidak pernah menyebut sumpah wal ba'udah, demi nyamuk. Allah Ta'ala juga bercerita tentang namlah, tentang semut. Ketika semut itu berbicara, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman itu memporak-porandakan kalian, ya, dan pasukannya. Wahum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Dan itu perkataan semut. Ya ayuhan namla tudkhulu masakinakum. Wahai para semut. Semut berbicara kepada para semut. Tayyib. Namun Allah Ta'ala tidak pernah bersumpah wan namlati, demi semut. Allah juga menyebutkan nama lebah dalam Al-Quran. Wa auha ilan nahli, dan Allah wahyukan kepada lebah, agar mereka mencari tempat untuk makan mereka, untuk tempat tinggal mereka. Tapi Allah tidak pernah bersumpah wan nahlati, demi lebah. Dan seterusnya, sehingga Allah menyebutkan beberapa nama binatang, kemudian juga buah-buahan, tapi tidak Allah sebut sebagai sumpah. Semuanya makhluk Allah. Namun yang Allah pilih adalah makhluk-makhluk besar yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Sedangkan makhluk, kita kembali kepada kaidah masalah sumpah. Sedangkan makhluk, mereka tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah. Namun bila kita saksikan kenyataan sehari-hari, betapa banyak orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena fungsi sumpah itu tujuannya adalah untuk menekankan pembicaraan. Sehingga agar ucapan kita itu dipercaya orang, maka kita kasih beban sumpah. Maka dia akan terasa lebih berat dengan beban sumpah itu. Terasa lebih kuat, sehingga tidak diremehkan ucapan kita. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya tadi melihat kejadian, akan terasa ringan. Tapi kalau dia tambahkan, demi Allah, saya tadi melihat kejadian, kalimat itu akan terasa lebih berat. Sehingga fungsi sumpah adalah membuat sesuatu yang ringan menjadi terasa lebih berat. Karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhati-hati dalam bersumpah, agar tidak gampang mengobral sumpah. Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan makna menjaga sumpah ada beberapa makna. Pertama, sebelum bersumpah, maka menjaga sumpah adalah tidak gampang bersumpah. Tidak gampang bersumpah, tidak gampang menyebut nama Allah dalam sumpah.
Yang kedua, yang dimaksud jagalah sumpah adalah kalau sudah terlanjur bersumpah, maka jaga jangan sampai dilanggar. Dan yang ketiga, kalau ternyata terpaksa harus melanggar, maka wajib bayar kafarah. Allah Subhanahu wa taala merangkum 3 perintah ini dalam firman-Nya, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga sumpah salah satunya adalah berhati-hati agar kita tidak mudah mengobral sumpah ketika kita berbicara. Karena di situ berisi nama Allah Azza wa Jalla. Dan dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh kemudian terlalu mengobral sumpah. Baik. Kemudian ketika makhluk bersumpah untuk menekankan kalimat yang dia sampaikan, maka dia akan menyebutkan sesuatu yang sangat dia agungkan. Kita ulang ya. Bahwa makhluk ketika bersumpah ingin menekankan ucapan yang dia sampaikan, maka dia akan menyebut nama sesuatu yang dia agungkan. Karena itulah Islam melarang, nggak boleh mengagungkan apapun selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk apapun. Baik diiringi dengan bentuk pengagungan kepada makhluk itu maupun tidak diiringi. Karena hukum asal sumpah, yang namanya sumpah itu pasti akan menyebutkan nama sosok yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Nah, sumpah adalah salah satu bentuk pengagungan. Penulis mengatakan, kita kembali ke buku, sumpah adalah salah satu di antara bentuk pengagungan. Karenanya ia tidak layak diberikan melainkan hanya kepada Allah semata. Dalam sebuah hadis marfu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama abaikum, dengan menyebut nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Nah, dan biasanya orang ketika bersumpah itu lebih banyak menyebutkan sesepuhnya. Ya. Demi misalnya apa? Demi nenek moyang saya. Demi trah saya. Misalnya dia berasal dari Bani Fulan, Bani si A, maka dia bersumpah. Demi kehormatan Bani si A. Demi kemuliaan kabilah si A. Sehingga dia sebutkan al-aba, dia sebutkan nenek moyangnya, dia sebutkan tokohnya, sesepuhnya, dan para pendahulunya yang dia muliakan. Dalam hadis Ibnu Umar yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Sehingga perbuatan ini, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jal, termasuk di antara bentuk perbuatan syirik. Dan nanti kita akan jelaskan apakah itu syirik besar ataukah syirik asghar. Baik, kembali kepada masalah tadi ya, penggunaan objek sumpah. Jadi karena sumpah itu berisi pengagungan, maka hamba tidak boleh menyebut nama dalam bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika dia menyebut nama selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Makanya Nabi SAW menyebutnya sebagai tindakan kesyirikan. Tayyib jamaah.
Bisa nggak dikasih contoh ya, orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh penulis. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut amanah, demi al-amanah, demi amanat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa minna." Maka orang yang bersumpah seperti ini bukan bagian dari golonganku. Artinya beliau nggak pernah ngajarin yang kayak gini. Karena itu tidak boleh bersumpah demi Ka'bah, demi kemuliaan, demi pertolongan, atau yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah demi kehormatanku. Aku berjanji. Satu apa? Trisatya. Ya. Coba lihat Trisatya. Pramuka. Ucapannya apa? Trisatya atau apa? Trisatya. Nah, di situ ada kalimat demi kehormatanku. Trisatya adalah termasuk salah satu di antara bentuk sumpah dalam pramuka. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Dan kewajiban hamba terhadap Tuhan dilarang bersumpah dengan menyebut kehormatan. Makanya ini harus nggak boleh diucapkan. Dan dia kalau bersumpah demi Allah aku berjanji. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Masya Allah. Yang ketiga adalah menepati dasar dharma. Nah, dulu saya ikut pramuka tapi alhamdulillah tidak pernah sampai mengucapkan kalimat ini ya. Nah. Demikian pula tidak boleh bersumpah dengan berkah atau hidup seseorang. Demi keberkahan sang Nabi. Demi kehormatan fulan. Tidak boleh. Tidak pula dengan kemuliaan Nabi. Demi jah Nabi. Demi Rasulullah. Dan saya pernah dengar orang bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Wah, Masya Allah ya. Dia maunya penekanan. Sehingga nggak cukup pakai demi Allah. Itu ditambahi dengan demi Allah, demi Rasulullah. Wah, orang ini musyrik. Melakukan perbuatan kesyirikan tanpa sadar. Demi para wali, demi nenek moyang. Dan seterusnya. Semua hal itu adalah dilarang. Ada sebuah kisah ya. Ada sebuah cerita, ada seorang syekh. Beliau mengisi pengajian dan punya beberapa murid. Dan beliau ini punya kebiasaan. Setiap kali bersumpah, selalu menyebut wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dia menyampaikan sesuatu, tiba-tiba langsung mengutip wal Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Suatu ketika muridnya ada yang memahami bahwasanya ini adalah bentuk sumpah yang nggak boleh. Akhirnya setelah selesai kajian, sang murid ini minta izin kepada Syekh. Syekh, saya ingin belajar Al-Quran kepada Anda. Nanti saya akan membaca beberapa ayat, tolong Anda perhatikan dan Anda koreksi. Barangkali ada hafalan saya yang salah, ada bacaan saya yang salah. Sebentar saja. Nah, kemudian Syekh mengizinkan, ya sudah silahkan baca. Dan kajian sudah selesai ya. Para tulab, para santri sudah pada bubar. Kemudian talib ini, si santri ini membaca. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, giliran ayat berikutnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Itu teks yang ada ya. Tapi dia baca. Falyabudu hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Dikoreksi sama Syekh. Falyabudu rabba hadzal bait. Diulang. Falyabudu hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait.
Diulang lagi sampai yang ketiga kalinya. Falyabudu hadzal bait. Akhirnya syekhnya marah. Sudah diberitahu falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa masih mengulang falyabudu hadzal bait? Itu kesyirikan. Kesyirikan. Falyabudu artinya sembahlah hadzal bait, sembahlah Ka'bah ini, dan menyembah Ka'bah itu kesyirikan. Sehingga kita tidak boleh menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Rabbul Ka'bah. Makanya ayatnya berbunyi falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah ini, Allah Azza wa Jalla. Kemudian sang santri mengatakan, betul wahai Syekh, menyembah Ka'bah adalah kesyirikan. Namun, ya mohon maaf, saya kerap sekali mendengar Syekh itu bersumpah wal Ka'bah. Sampai saya mengira Ka'bah itu Tuhan. Makanya saya baca falyabudu hadzal bait. Akhirnya Syekhnya pun sadar, oh ya, berarti selama ini dia keliru. Kemudian dia mengganti sumpahnya, wallahi wa rabbil Ka'bah, bukan wal Ka'bati. Sehingga bersumpah demi Ka'bah saja dilarang. Padahal itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang luar biasa keistimewaannya. Baik. Ada orang yang mukul orang lain, ya, perbuatan kezaliman, dengan orang yang mentung Ka'bah, bawa palu Ka'bah dipentung. Kira-kira yang berurusan besar yang mana? Yang kedua, ini bisa ditangkap, bahkan bisa dihukum mati, bahkan bisa dipenjara dalam waktu yang lama. Kemarin kan ada orang yang mau bakar kiswah, ya. Jadi dia bawa bawa bahan bakar, ya. Kemudian mau disiramkan, mau dibakar pakai korek api, ketahuan mau bakar kiswah Ka'bah. Akhirnya dia ditangkap. Wallahu alam, apakah dia dihukum mati ataukah tidak. Jika Ka'bah yang demikian dihormati dan dimuliakan oleh kaum muslimin, maka kita bisa perhatikan, ya, bahwa selain Ka'bah lebih tidak boleh lagi dipakai untuk sumpah. Sehingga kita tidak boleh bersumpah demi makhluk apapun yang ada di sekitar kita. Semua hal itu adalah haram. Baik. Kalau ada kalimat seperti ini, Pak, demi anak aku rela banting tulang. Ya. Nah, biasanya ditulisi di belakang truk itu, ya. Ya, Masya Allah, ya. Itu paling kreatif tulisannya, ya. Dengan aneka macam tulisan yang lucu-lucu, ya. Salah satunya kadang, ya, kurela apa misalnya, ya, naik sepanjang jalan demi nyai. Dengan kalimat yang lucu-lucu, ya. Nah, itu bersumpah atau tidak? Tidak. Misalnya demi nyai atau demi anak, demi kekasih dan seterusnya. Kata demi dalam bahasa Indonesia memang memiliki banyak makna. Ada yang maknanya demi dalam arti sumpah, dan ada yang maknanya demi dalam arti untuk. Sehingga kalau kalimat tadi, demi anak aku rela banting tulang, itu lebih tepatnya diartikan untuk anak, atau karena alasan anak. Sehingga dia melakukan itu dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Demi anaknya dia rela tidur di masjid misalnya. Demi istrinya, demi keluarganya dia rela seperti ini. Demi di situ artinya adalah untuk atau karena alasan. Sehingga itu bukan sumpah. Demi sumpah itu jika diucapkan tapi kalimat lanjutannya nggak nyambung dengan ini. Demi Allah aku berjanji saya akan seperti ini. Sehingga fungsi demi Allah di situ adalah sifatnya untuk pengagungan. Nah, kalau orang menyebut nama itu untuk selain Allah, dilarang. Demi kehormatanku, aku berjanji. Nah, itu tidak boleh. Nah,
Dan siapa yang terjerumus melakukan sumpah tersebut, maka kafarahnya adalah membaca la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka kafarahnya, penghapusnya adalah dengan membaca la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man halafa faqala fi halafihi billat wal uzza. Siapa yang bersumpah kemudian dia dalam sumpahnya menyebutkan demi Lata wal Uzza, falyaqul la ilaha illallah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga kafarahnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apakah wajib bayar kafarah sumpah? Jawabannya tidak. Karena sumpahnya tidak dianggap. Disebabkan karena dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala dan sumpah itu tidak dianggap. Termasuk dalam bab ini adalah beberapa lafaz syirik dan lafaz yang diharamkan yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini adalah dari Allah dan darimu. Tak ada lain bagiku selain Allah dan kamu. Di langit cukup bagiku Allah dan di bumi cukup bagiku kamu. Masya Allah ya. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Dan kalimat yang semacamnya. Ini juga termasuk di antara bentuk kesyirikan ya, atau penyimpangan dalam masalah akidah. Haram bagi muslim untuk mengucapkannya. Karena kata hubung dan menunjukkan kesetaraan. Sehingga demi Allah atau kalimat apa misalnya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, ya. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu, semua ini nggak boleh. Karena dengan kalimat dan menunjukkan adanya kesetaraan antara Allah dengan makhluk. Sehingga tidak boleh menggunakan kata dan. Baik. Kita fokus dulu pada masalah sumpah. Di sini penulis melebar ke bagian-bagian yang lain yang merupakan syirik kecil. Jadi sekarang apa hukum bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Hukum bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dirinci oleh para ulama. Yang pertama adalah statusnya syirik kecil. Dan itu terjadi jika pada saat dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tidak diiringi dengan ta'zim, ya. Tidak diiringi dengan pengagungan yang itu hanya khusus untuk Allah. Maka bersumpah seperti ini statusnya hanya syirik kecil. Yang kedua, jika dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan diiringi dengan pengagungan yang maksimal kepada sosok yang dia sebutkan dalam sumpah, maka itu masuk dalam kategori syirik besar. Sehingga dihukumi syirik kecil dan syirik besar tergantung dari batinnya. Tayyib, apa dalilnya Pak kalau bersumpah itu kok syirik kecil? Ya, gak sampai syirik besar. Katanya pengagungan kepada selain Allah tidak boleh. Dalilnya adalah ada beberapa sahabat senior yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Terutama nama al-aba, ya. Terutama nama bapak, ya. Dia menyebut nama selain Allah, terutama nama leluhurnya. Sehingga dulu ada sahabat yang melakukan seperti itu. Di dekat Nabi SAW, di antaranya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitu beliau mengucapkan demi ayah dan ibuku, dilarang oleh Nabi SAW. Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahasanya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut sesepuh kalian, nenek moyang kalian. Nah, dan dalam peristiwa itu Nabi SAW tidak mengkafirkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal beliau bersumpah dengan menyebut nama moyangnya.
Maka ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tidak sampai pada tingkatan syirik akbar, ya, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Kemudian tadi disebutkan bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, jika itu serius, apakah wajib bayar kafarah? Jawabannya tidak wajib. Sehingga sumpahnya langsung dibuang dan dia tidak wajib bayar kafarah. Karena dia melakukan sumpah yang statusnya batal dalam syariat kita, yaitu menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penulis di sini menyebutkan tentang beberapa contoh penyimpangan dalam masalah akidah. Termasuk dalam bab ini pula adalah semua nama yang dihambakan kepada selain Allah, seperti Abdul Masih, Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Husain, dan seterusnya. Di antara istilah dan semboyan modern yang bertentangan dengan tauhid adalah Islam sosialis, demokrasi Islam, ya, termasuk Islam Nusantara, ISNUS. Ya. Inus apa ISNUS? Inus, ya, Islam Nusantara. Kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Ya. Apa namanya? Vox Populi, Vox Dei. Ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang ngajari itu, tapi ma'ruf ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Agama untuk Allah dan untuk tanah air, untuk semua. Agama untuk Allah, tanah air untuk semua. Atas nama revolusi, atas nama dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Ada kritik ya yang disampaikan oleh pembela Islam Nusantara. Jadi ada sebagian ustadz yang mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara itu kekufuran, bahkan lebih menyimpang dibandingkan kufur biasa. Lalu dikritik oleh salah satu pembela Islam Nusantara, dan mereka mengatakan bahwa yang mengkritik Islam Nusantara itu nggak ngerti apa itu Islam Nusantara. Satu itu poinnya. Terus jadi kita bertanya, terus yang lebih ngerti itu siapa? Ya kami, orang yang mencetuskan itu yang lebih mengerti, yang lebih paham. Baik, kalau memang yang mencetuskan itu lebih paham apa itu Islam Nusantara, sekarang ya perlu disebutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya. Islam Nusantara yang Anda maksud itu kayak gimana? Definisikan. Ya. Nyatanya definisinya beda-beda. Ya. Cuman kalau kita mau lihat ya, salah satu di antara standar dalam definisi, kita bisa lihat definisi Islam Nusantara yang pernah disampaikan oleh salah satu tokohnya. Pak Azumardi Azra itu pernah menyampaikan tentang itu ya. Tentang definisi Islam Nusantara. Di sini ada tulisan saya di Konsul Syariah. Coba saya buka. Baik. Jadi di sini Pak Azumardi Azra mengatakan Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi,
dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara, kalam Asy'ari, fikih madhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam, Islamic legacy, menjadi harapan renaissance peradaban Islam global. Masya Allah. Coba bacakan ke ibu-ibu ya, pengajian arisan itu. Saya bisa pastikan nggak bakalan paham. Distinktif hasil interaksi dan kontekstualisasi indigenisasi. Masya Allah ya. Serumit inikah Islam ya. Sehingga sampai definisinya saja kita nggak bisa paham ya. Padahal kita termasuk ya yang muda-muda saya yakin juga nggak paham ya. Distinktif artinya Islam yang unik. Unik berarti punya ciri khas tertentu. Satu ya. Jadi ada sebuah video ini salah satu tokoh Islam Nusantara, dia bilang mereka yang menyalahkan Islam Nusantara itu nggak paham ya tentang apa itu Islam Nusantara. Yang lebih paham kami. Nah, sekarang definisikan apa itu Islam Nusantara menurut kalian. Dia nggak ngasih. Cuman kata dia Islam Nusantara itulah Islam yang ahlu sunnah wal jamaah yang diterapkan di Indonesia dengan mencerminkan budaya-budaya Indonesia. Itu salah satu definisinya. Terus saya temukan ini. Semoga ini bisa mewakili. Islam Nusantara menurut Pak Zumardi Azra adalah Islam yang distinktif. Distinktif artinya beda. Islam yang unik. Tidak sama dengan yang lain. Dan hasil kontekstualisasi, indigenisasi. Indigenisasi artinya disesuaikan dengan keadaan pribumi. Vernakularisasi artinya disesuaikan dengan kedaerahan. Ya. Islam universal. Intinya sebenarnya Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di tempat kita. Tapi ini pun masih terlalu bias. Yang disesuaikan tuh yang mana? Yang disesuaikan tuh yang mana? Apakah model bajunya, model patchesnya, atau bagaimana? Atau bahasanya, atau bagaimana? Karena seperti ini jadinya bias. Dan definisi kalau masih bias, masih nggak jelas, berarti belum bisa kita terima sebagai definisi yang baik. Tapi dari pengertian Pak Azra kita punya dua catatan ya. Berarti Islam itu ada dua, ada Islam universal karena kata beliau adalah hasil indigenisasi, vernakularisasi dari Islam universal terhadap budaya dan sosial yang ada di tanah air. Berarti ada Islam universal yang itu dipakai di semua negara. Dan terutama Saudi misalnya. Dan ada Islam yang tidak universal, yang sudah mengalami penyesuaian. Jadinya dia khusus bagi bangsa Indonesia. Baik. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kita terus terang ya kebingungan dengan apa yang dimaksud Islam mengalami penyesuaian. Membuat sebuah istilah, tapi istilah itu sakarepku, aku sing gawe, sakarepku aku sing mendefinisikan. Nah, kalau gitu ya mohon maaf, kami nggak mau menerima. Selesai kan? Nah, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di akhirat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kan zamannya di mana orang itu lebih menganggap hebat yang pintar bicara. Wow, ini pintar bicara, dianggap Masya Allah kalau debat menang dan seterusnya. Sehingga dianggap bahwasanya itu adalah standar kebenaran. Padahal Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis ya,
yang sahih, beliau pernah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, akhwafu ma akhafu alaikum jidalu munafikin alimil lisan. Orang yang paling aku takutkan, kondisi yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah debatnya orang munafik yang pintar bicara. Dan kita tahu namanya orang munafik gak mungkin membela kebenaran, sehingga dia pintar bicara, welut ya. Di sini dia ketangkap, ucul ya. Kenapa? Oh, bukan itu yang saya maksud, bukan itu yang saya maksud ya. Akhirnya dia buat istilah, terus dia sendiri yang mendefinisikan. Ketika dikomentari, dia bilang bukan itu yang saya maksud. Ya bikin kisruh di masyarakat gitu ya. Akhirnya nyentil rame, nyentil lagi rame. Orang kayak gini pekerjaannya memang seperti itu, bikin kisruh di masyarakat. Karena itu kita ingat sabda Nabi SAW. Manusia seperti inilah yang disebutkan oleh beliau, munafik yang pintar debat. Dan namanya menang debat belum tentu benar. Ada menang debat sendiri, ada kebenaran sendiri. Menang debat itu urusan orang pintar mengolah kata. Sedangkan kebenaran itu kembali kepada standar Rasulullah SAW. Baik. Karena itu kita perlu perhatikan bahwa termasuk di antara bentuk penyimpangan akidah adalah ketika orang punya semboyan modern yang bertentangan dengan tauhid, seperti Islam sosialis, ya. Demokrasi Islam, Vox Populi, Vox Dei, ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, termasuk Islam Nusantara. Termasuk hal yang diharamkan adalah memberikan gelar raja di raja, hakimnya para hakim, gelar sejenisnya kepada seseorang. Memanggil dengan kata sayyid, dengan kata tuan, atau yang semakna kepada orang munafik atau orang kafir. Orang munafik dikasih nama sayyid. Dengan bahasa Arab maupun bahasa yang lainnya, menggunakan kata andai kata untuk menunjukkan penyesalan dan kebencian sehingga membuka pintu bagi setan. Termasuk juga dilarang adalah ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Dan di sini beliau melebarkan pembahasan, tidak lagi fokus untuk masalah sumpah. Nah, sekarang kita coba bahas tambahannya. Apa sih beda sumpah dengan nadar? Terus kalimat sumpah itu bagaimana? Terus kalimat nadar itu kayak gimana? Karena ada sebagian orang yang kebingungan ya. Ini sumpah atau nadar? Kita kalaupun nggak bisa membedakan, tapi intinya kalau kita paham bahwa baik sumpah maupun nadar jika dilanggar, maka harus bayar kafaroh. Maka apapun bentuk pelanggaran itu, baik pelanggaran di sumpah maupun nadar, kita wajib membayar kafaroh. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah dilihat dari sisi latar belakang dan niat. Sumpah itu tujuannya dalam rangka untuk menghalangi diri kita. Sedangkan nadar itu tujuannya untuk memotivasi melakukan sesuatu. Sehingga berkebalikan. Sumpah itu lebih kepada penghalang agar kita tidak melakukan sesuatu. Sedangkan untuk nadar itu lebih kepada motivasi, pendorong agar kita melakukan sesuatu. Maka kalau ada orang yang mengatakan, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, gak bakalan datang ke rumahnya. Saya gak bakalan datang ke rumah si A. Ini apa ini? Nadar atau sumpah? Sumpah. Ini sumpah. Yang kedua, kalau nadar itu sifatnya motivasi. Saya bernadar akan puasa Senin besok. Saya bernadar akan puasa Daud selama bulan A. Maka itu nadar. Sehingga bentuknya adalah pendorong motivasi agar orang melakukan sesuatu karena punya keinginan tertentu. Tayyib. Dan baik nadar maupun sumpah, jika keduanya dilanggar maka wajib
untuk bayar kafaroh. Nah, selanjutnya terkait masalah adab dalam sumpah. Jika ada orang yang sudah terlanjur bersumpah dan ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan sumpahnya, maka sebaiknya dia batalkan sumpahnya dan bayar kafaroh. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, yang artinya, siapa yang sudah bersumpah dan dia melihat ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka hendaknya dia tinggalkan sumpahnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Janganlah kau jadikan Allah sebagai sasaran di antara kalian untuk berbuat baik, berbuat takwa, dan memperbaiki masyarakat. Maksudnya seperti ini ya, makna dari ayat ini. Kadang ada orang yang dia ngugemi sumpah, megangi sumpah. Wah, saya nggak mau, saya sudah kadung bersumpah. Ya. Tapi disebabkan karena itu, dia meninggalkan kewajibannya yang lain. Misalnya dia bersumpah nggak bakalan misalnya menjenguk keluarganya yang sakit, atau bersumpah tidak akan ini, tidak akan itu. Yang itu adalah sebuah tugas yang harus dikerjakan. Maka jika dia menjumpai yang lebih baik, sebaiknya sumpahnya dibatalkan dan kerjakan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Janganlah kau jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Sehingga saya sudah kadung sumpah, saya tidak mau. Itu justru tercela. Ya. Jika ada yang lebih baik, tinggalkan sumpahnya dan bayar kafarah. Wallahu alam. Tayyib, demikian yang bisa kita kupas sebagai muqaddimah di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau bersumpah demi NKRI? Jika demi itu maksudnya adalah untuk, maka insya Allah tidak termasuk sumpah. Berarti itu tujuan. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Misalnya, dia mengatakan, demi NKRI, mari kita jaga kerukunan antar warga. Sehingga kalimat itu sumpah, dan ini nggak boleh dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk NKRI. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, jika ada yang bersumpah demi Allah, tapi yang dia katakan bohong. Misalnya, demi Allah aku tidak mencuri. Ternyata dia mencuri beneran. Apa yang harus dilakukan? Ada sumpah yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Sumpah al-ghamus. Apa itu sumpah al-ghamus? Sumpah al-ghamus adalah bentuk sumpah tentang masa silam, sesuatu yang sudah terjadi, dan itu menyalahi realita. Misalnya ya, ada orang yang melihat kejadian, tapi dia bersumpah ngakunya nggak melihat kejadian. Demi Allah saya nggak lihat, Pak. Padahal tadi dia lihat. Maka ini sumpah al-ghamus, al-yaminul ghamus. Nah, dan yaminul ghamus itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, dia bersumpah, kemudian setelah itu dia melanggar, ya maka dia mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Wallahu a'lam. Bagaimana sumpah jabatan yang pakai Quran? Quran diapain tuh? Cuman ditaruh saja di atas kepala atau di depan ya, diangkat begini. Ya kita tidak tahu maksudnya apa, kita tidak tahu ya. Oh ya, maksudnya biar orang itu pada takut dengan Quran. Wong di rumah semuanya punya Quran kok. Ya biar sumpahnya lebih kuat. Kalau sumpahnya lebih kuat berarti nyebut demi Allah
Dan dialah zat yang menjadi saksi segalanya. Terus apa tujuannya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Karena itu sumpah seperti ini mungkin masyarakat tidak melakukannya. Tapi kalau misalnya ya bersumpah demi apa tadi? Demi NKRI atau ya, coba dibuka demi, mengangkat Al-Quran tadi ya. Kalau orang mengucapkan demi Al-Quran itu boleh atau tidak? Bersumpah dengan mengucapkan demi Al-Quran. Bersumpah itu bisa dengan menggunakan nama Allah, bisa juga dengan menggunakan sifat Allah. Wal Qur'anu kalamullah, dan Quran bagian dari firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat Allah. Karena itu bersumpah dengan Al-Quran boleh, karena dia menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Atau karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, hukum mengucapkan kata seandainya yang terlarang bagaimana? Apa maksudnya? Hukum mengucapkan kata seandainya. Seandainya yang terlarang. Nah. Berandai yang terlarang itu adalah berandai untuk kejadian yang sudah berlalu sebagai bentuk protes terhadap takdir. Sehingga misalnya ada orang kecelakaan. Wah, terus nesu-nesu. Lalu dia mengatakan, andai kamu tadi nurut dengan saya, kamu nggak bakalan kecelakaan. Ya. Terus dia menunjukkan penyesalan dengan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul lau fa innaha taftahu syaitan. Jangan ucapkan lau, karena ini bisa membuka peluang pintu setan. Walakin qulu qadarullah wa ma syaa fa'ala. Namun ucapkanlah, ini bagian dari takdir Allah, dan apa yang dia kehendaki pasti, apa yang dia syaa, yang dia kehendaki, fa'ala, akan dia perbuat. Sehingga berandai yang dilarang adalah berandai untuk musibah yang sudah terjadi dalam rangka menolak takdir. Nah, apakah boleh menyelesaikan perselisihan antara dua orang yang agak susah pembuktiannya? Maka dilakukan sumpah atau bagaimana? Baik, memang harus ada sumpah, dan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Mendatangkan bukti itu kewajiban orang yang mudda'i, orang yang mengklaim. Dan bersumpah itu kewajiban orang yang mengingkari. Sehingga ketika ada kasus gitu ya, maka orang yang bersumpah adalah pihak yang mengingkari. Sedangkan orang yang menuduh, maka dia wajib mendatangkan bukti. Wallahu a'lam. Apakah sumpah palapa termasuk sumpah yang dilarang? Sumpah palapa, apa itu? Sumpah pemuda. Kalau sumpah pemuda apa? Kayak pemuda-pemudi berjanji. Pakai demi Allah enggak? Sumpah pemuda. Ya kalau Anda tidak terlibat ya alhamdulillah. Ya, sumpah pemuda itu enggak pakai demi Allah. Juga enggak pakai demi yang lain. Insya Allah tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau nyebut demi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah palapa. Saya tidak akan makan kelapa. Betul kan? Selama belum berhasil menyatukan tanah air. Nah. Jadi sirah Gajah Majapahit, ya. Mangkubumi, dia bersumpah untuk itu. Ya.
Wallahu alam. Intinya sudahlah. Kita fokus pada sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.